banget. Coba dong kalau ada. Beneran? Mana yang anak-anak? Ada yang SMA nggak? Jangan malu-malu. Oh, bapak ini. Oke. Kalau yang kuliah. I see. Tuh, pada malu-malu kayaknya. Seru banget nih Kak. Kak Cinta kita hari ini mau jadi speaker Kak. Terus sekarang jadi moderator. This is my first time. Oh ya, wow. Jadi moderator Cinta. Oh my god, bukan Anda. By the way, sebelum itu aku mau berterima kasih juga buat kata-kata undang kita, udah undang aku dan Cinta Laura di sini. Dan hari ini kita bakal membicarakan tentang gimana caranya. Ya, Women and Youth Leadership for a Resilient Indonesia, itu temanya. Yes. Gimana caranya seorang perempuan seperti Kak Cinta Laura dan anak-anak muda seperti kita discuss nih jarang. Belum pernah ya? Jarang kan? Oke. Jadi aku banyak pertanyaan sebenarnya. Yang pertama mungkin aku pengen tanya, Kak Cinta mulai itu sejak kapan sih Kak? Penasaran aku. Okay. Nah, kalau aku pribadi udah peduli tentang lingkungan sebenarnya dari kecil. Dan aku tahu aku sangat beruntung karena dari mungkin tingkat preschool atau SD udah dijajalin edukasi tentang krisis lingkungan, apa ini. Tapi mungkin kepedulian aku terhadap lingkungan semakin besar saat udah beranjak dewasa dan menyadari bahwa masalah lingkungan adalah masalah yang berdampak terhadap kehidupan. Oh, berarti dari sana? Nah, ini benar. Oh, Gimana? Boleh. Ya. Ya, aku prihatin banget dengan kondisi Bali sekarang karena ya bisa dibilang Bali itu adalah pulau favorit banyak orang ya. Dan kalau buat aku, orang tua aku udah tinggal di Bali sejak tahun 2012. Jadi mereka udah cukup lama tinggal di sana. Aku pun kalau pulang kampung ya, tentunya selalu terbang ke Bali. Bali juga bisa dibilang salah satu pulau kebanggaan negara kita karena selain dari wisatanya, tourismnya sangat dikenal secara global, budayanya juga sangat kental dan indah. Tapi dengan kebanjiran yang terjadi udah 24 jam terakhir, kita melihat bahwa mungkin secara infrastruktur banyak sekali yang harus dibenahi. Selain itu juga aku rasa orang Bali dan juga orang Indonesia ya, secara umum kita harus lebih menghargai sumber daya alam dan juga lingkungan kita. Karena kan kalau kita ngelihat sejarah Indonesia sebenarnya budaya kita sangat dekat dengan alam. Tapi kalau kita terus eksploitasi dan hanya memikirkan keserakahan sesaat atau memikirkan bisnis jangka pendek, tentunya dampak lingkungannya akan kita lihat dan sangat rasakan. Dan gak hanya itu, dengan kebanjiran seperti ini dan juga masalah-masalah lingkungan lainnya yang kita mungkin akan lihat ke depannya, yang paling terdampak nggak bisa dipungkiri adalah rakyat kecil. Dengan kebanjiran sekarang, banyak orang tergusur, harus pindah dari tempat tinggal mereka. Banyak usaha-usaha, bahkan mungkin UMKM harus berhenti dan tidak bisa beroperasi karena kondisinya tidak kondusif dan tentunya banyak orang kena bencana ya. Dan gak hanya itu, aku nggak heran kalau mungkin karena kebanjiran ini akan ada mungkin wabah penyakit yang mulai tersebar, mau itu mungkin demam berdarah atau mungkin orang-orang karena sumber airnya mungkin kurang bersih karena akibat banjir ini mungkin akan terkena penyakit-penyakit perut dan lain sebagainya. Dan ini kan bahaya juga bagi perekonomian kita ya, kalau orang tidak bisa bekerja, kalau orang sakit, produktivitas kita juga turun gitu. Jadi harapan aku, dan ini bukan hanya untuk Bali tapi Indonesia secara menyeluruh, kedepannya saat kita membangun gedung-gedung baru, struktur-struktur baru, membangun bisnis-bisnis baru, itu benar-benar plannya harus dipikirkan matang-matang agar kerusakan lingkungan yang dialami tidak sedrastis ini sehingga kita mengalami kebanjiran dan juga masalah-masalah lain. Ini kan sebenarnya masalah lingkungan yang harusnya kita semua peka ya. Jadi aku benar-benar berharap bisa ada kolaborasi lintas sektor, tentunya bukan hanya pemerintahan tapi juga institusi-institusi yang memiliki kekuatan dan juga masyarakat bisa bekerja sama dengan satu sama lain agar saling membantu dan meminimalisir dampak dari kebanjiran yang luar biasa parah ini di Bali gitu. Sudah ada yang meninggal, dua kalau nggak salah. Jadi artinya memang cukup serius banjir ini sampai memakan korban. Dan
jelas mengganggu wisatawan asing libur di sana. Kayaknya yang harus kita pikirkan bukan wisatawan asingnya sih, yang kita harus pikirkan adalah rakyat kita sendiri gitu. Jangan sampai gara-gara kelalaian pihak-pihak tertentu akhirnya yang merasa dampaknya adalah penduduk kita sendiri, dengan kesehatan mereka terdampak, kehidupan mereka sehari-hari terdampak, usaha-usaha mereka terdampak. Karena kalau kita nggak sejahtera, kita juga akan lebih sulit untuk melayani sesama dan juga melaksanakan usaha-usaha kita dengan baik gitu. Malahan aku berharap, ya seperti aku bilang, aku harap kita bisa saling berkolaborasi dan membantu satu sama lain, dari sektor pemerintah, dari institusi perusahaan besar, dan juga penduduk biasa saling bekerja sama agar nggak ada lagi korban jiwa yang termakan dari situasi ini. Dan kita sendiri mungkin di sana keluarga atau teman kan yang mungkin terdampak di sana ada mungkin dari Bersyukur sekali bahwa orang tua aku tinggal cukup jauh dari daerah yang kena banjir. Cuman bisa dibilang daerah yang kena banjir itu sangat sentral ya. Banyak orang kalau mau pergi dari satu titik ke titik lain harus melewati jalan tersebut gitu. Jadi kayaknya semua orang yang harus banyak bergerak dalam Pulau Bali itu akan merasa dampaknya dari banjir ini. Untungnya orang tua aku udah pensiun, jadi kalau mereka benar-benar menetap di satu tempat dan tidak terdampak oleh situasi ini. Tapi aku bisa bayangkan sih kekacauan yang mungkin terjadi di Pulau Bali sekarang, karena banyak orang nggak bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya karena banjir ini. Tapi yang lebih mengkhawatirkan aku bukan orang bisa traveling dalam pulau ini atau enggak. Yang lebih aku pikirkan adalah penduduk Bali yang benar-benar bergantung kepada pekerjaan mereka, butuh tempat tinggal, dan butuh bantuan agar bisa survive dari situasi ini gitu. Ya. Aku berdoa agar semua orang tidak serakah atau bisa mengurangi keserakahan mereka, agar semua usaha dan bisnis-bisnis yang dijalani di Pulau Bali bisa memikirkan dampak lingkungannya. Itu pertama. Kedua, aku berdoa agar semua orang Indonesia lebih memikirkan isu-isu lingkungan yang ada, karena terbukti dengan kita lalai, dengan kita tidak berhati-hati mengeksploitasi bumi kita, akhirnya bumi kita juga tidak bisa melindungi kita dari bencana alam gitu. Dan last but not least, aku harap kita bisa saling bekerja sama, berkolaborasi, membantu satu sama lain agar dampak negatif dari kebanjiran ini bisa nggak terlalu drastis dan tidak terlalu menyakiti banyak orang gitu.